Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih akrab disapa Gus Dur adalah tokoh bangsa yang lekat dengan pemikiran mengenai toleransi dalam keberagaman. Di dalam pergulatan intelektualnya, selalu yang menjadi pusat perhatian beliau adalah bagaimana memikirkan nasib dari warga bangsa, nasib dari umat Islam, dan nasib dari umat manusia seluruhnya. Dan ini kecintaan yang tulus, yang kemudian beliau bukan hanya berpikir, tapi juga bergulat untuk menciptakan satu dinamika-dinamika yang mengarah kepada jalan keluar dari berbagai masalah yang ada tersebut. Ini yang saya kira jarang kita dapati pada tokoh-tokoh lainnya. Dan Gus Dur menyediakan diri beliau secara total, mengorbankan dirinya secara total untuk perjuangan bagi nasib bangsa dan kemanusiaan. Gus Dur ingin mewujudkan apa yang tertuang dapat terwujud. Cita-cita Gus Dur adalah cita-cita proklamasi itu sendiri, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, satu tata kemasyarakat, bahkan tata dunia yang sungguh-sungguh adil, yang harmonis, yang dibangun di atas dasar penghormatan terhadap kesetaraan hak dan martabat dari setiap umat manusia. Ini adalah cita-cita yang jauh, yang saya sendiri yakin bahwa ini sebetulnya mandat proklamasi. Indonesia proklamasi. Ada itu untuk cita-cita itu. Ya, kalau kita baca pembukaan Undang-Undang Dasar 45, itulah sebetulnya yang dipancangkan sebagai cita-cita proklamasi oleh para bapak pendiri bangsa ini. Bangsa Indonesia hingga saat ini masih membutuhkan sosok yang dapat menghidupkan kembali cita-cita dan pemikiran Gus Dur. Kita membutuhkan aktor yang dapat berfungsi laksana Gus Dur, atau dengan kata lain dapat menghasilkan dinamika-dinamika yang dulu dihadirkan oleh Gus Dur. Nah, kalau mencari orang per orang mungkin sudah tidak ada lagi yang bisa kita temukan, tapi kita bisa membangun satu konstruksi organisasi untuk berupaya menjalankan fungsi itu. Nah, menghidupkan Gus Dur itu menyangkut dua hal. Yang pertama adalah idealisme beliau, yaitu idealisme kemanusiaan universal. Bahwa Gus Dur ini berjuang bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kelompok sendiri, bahkan bukan untuk bangsa sendiri, bukan untuk kelompok agama sendiri, tapi untuk seluruh umat manusia. Itu idealisme Gus Dur, karena umat manusia ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Yang kedua, bahwa Gus Dur punya visi untuk sungguh-sungguh menciptakan perubahan, untuk sungguh-sungguh menghasilkan transformasi secara luas ke arah situasi yang lebih baik, kondisi kehidupan yang lebih baik untuk semua orang. Nah, dua hal ini yang harus diupayakan untuk menjadi garis dari organisasi Nahdlatul Ulama ini. Kita harus melakukan semua yang perlu dilakukan, termasuk membangun konstruksi organisasi yang baru. Visi kebangsaan dan keislaman seorang Gus Dur, Pak Kiai? Ya, seorang tokoh intelektual besar seperti Gus Dur ini dibentuk oleh keluasan wawasan pengetahuannya dan pengalaman hidupnya. Gus Dur adalah seorang penjelajah di dalam ilmu. Beliau mempelajari ilmu apa saja, sehingga wawasan keilmuannya tidak terbatas hanya pada wawasan-wawasan Islam, tapi juga wawasan yang sangat luas. Dan beliau ditempa dalam pengalaman hidup yang berhadapan dengan berbagai macam krisis terkait masalah-masalah besar yang dialami oleh umat Islam, oleh bangsa dan negara. Maka Gus Dur kemudian
terbentuk menjadi seorang pemimpin yang pertama dengan tulus sungguh-sungguh mencintai bangsa, mencintai umat, dan mencintai kemanusiaan. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang beragama. Gus Dur mengajarkan agar kita menjadi makhluk yang memahami nilai agama, bahwa agama adalah nilai dasar dari kemanusiaan.